Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Apa kabar teman-temanku semuanya? Sudahkah kalian siap untuk memasuki pelajaran pada kali ini? Oke, sebelumnya kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu konsep dasar bahasa Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama adalah Sedi Amelia Pratiwi, yang kedua Al-Qari'atus Sa'diyah, dan yang terakhir Ahmad Rizal. Untuk mempersingkat waktu, alangkah lebih baiknya kita mulai sekarang materinya. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan kepada pemateri. Pengertian bahasa Indonesia. Belajar bahasa pada hakikatnya adalah belajar komunikasi. Pendidikan bahasa Indonesia merupakan salah satu aspek yang penting yang perlu diajarkan kepada para siswa di sekolah. Oleh karena itu, mata pelajaran bahasa Indonesia diberikan sejak usia dini, karena dari situ diharapkan mampu menguasai, memahami, dan dapat mengimplementasikan keterampilan berbahasa, seperti membaca, menyimak, menulis, dan berbicara. Pembelajaran adalah proses belajar yang di dalamnya terdapat sebuah interaksi peserta didik dengan pendidik. Pembelajaran bahasa Indonesia lebih menekankan penggunaan bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah adalah untuk mengembangkan keterampilan berbahasa siswa baik secara lisan maupun tertulis. Konsep dasar bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar menggunakan media. Pengertian dan manfaat media pembelajaran. Menurut Sueparno, dalam modul konsep dasar bahasa Indonesia, UPI adalah suatu alat yang dipakai sebagai saluran channel untuk menyampaikan pesan atau informasi dari sumber atau penerima pesan. Sedangkan media pembelajaran secara umum yaitu alat yang digunakan dalam proses kegiatan belajar mengajar guna untuk memudahkan siswa dalam memahami materi pelajaran. Lalu menurut Sadiman, dalam modul konsep dasar bahasa Indonesia UPI, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa agar proses belajar terjadi. Media pembelajaran dapat berupa gambar, video, buku, alat peraga, dan sebagainya. Untuk menunjang kegiatan pembelajaran yang menyenangkan di kelas, seorang pendidik harus memiliki inovasi baru untuk mengembangkan media pembelajaran yang ia terapkan agar lebih menarik. Karena semakin menarik media pembelajaran yang digunakan oleh guru, maka semakin tinggi antusias para murid di kelas untuk mengikuti mata pelajaran tersebut. Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar menggunakan permainan. Media pembelajaran bahasa mempunyai 5 macam karakteristik utama, yaitu suara, gerak, gambar, garis, dan tulisan. Media pembelajaran bahasa termasuk dalam kategori media yang terdiri atas paduan suara dan gerak. Sesuai dengan klasifikasi tersebut, permainan bahasa merupakan kelompok media pembelajaran bahasa yang hanya sesuai untuk dilaksanakan untuk kelas kecil. Media ini merupakan media yang hampir tidak memerlukan hardware, akan tetapi memerlukan aktivitas yang harus dilakukan oleh siswa. Dengan jalan bermain itu dapat diperoleh suatu kegembiraan atau kepuasan. Di balik kegembiraan atau kepuasan, sebenarnya siswa memperoleh sejumlah keterampilan. Di dalam setiap permainan
terdapat suatu tantangan yang harus dihadapi. Tantangan itu kadang-kadang berupa masalah yang harus dipecahkan, kadang-kadang berupa rintangan yang harus diatasi, dan kadang-kadang pula berupa kompetensi yang harus dimenangkan. Untuk memperoleh pengalaman dan keterampilan dalam bidang kebahasaan dapat ditempuh melalui berbagai permainan. Belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Indonesia. Belajar bahasa Indonesia merupakan salah satu sarana yang dapat mengakses berbagai informasi dan kemajuan ilmu pengetahuan. Untuk itu, kemahiran berkomunikasi dalam bahasa Indonesia secara lisan dan tertulis harus dimiliki dan ditingkatkan dalam pembelajaran. Prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Indonesia ada 4, yaitu prinsip konstekstual, prinsip integratif, prinsip fungsional, dan prinsip apresiatif. Kurikulum Bahasa Indonesia SD atau MI. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang berbasis karakter dan kompetensi. Kurikulum ini lahir sebagai jawaban terhadap berbagai kekurangan dalam pendidikan sebelumnya secara khusus dan kekurangan dalam berbagai bidang kehidupan secara umum. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu adalah konsep kurikulum 2013 mesti ditinjau dari karakteristik dengan perubahan pada 4 standar pendidikan. Ini yang pertama adalah standar kompetisi kelulusan atau SKL. SKL merupakan kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencangkup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Itulah mengapa setiap melakukan pembelajaran seorang guru harus mengacu pada standar tersebut. Adapun fungsi dibentuknya SKL yaitu adalah yang pertama menjadi pedoman penilaian untuk menentukan kelulusan peserta didik. Yang kedua menjadi pondasi dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak, dan keterampilan hidup mandiri saat berada di jenjang pendidikan dasar, menengah, umum, maupun kejuruan, dan seterusnya. Nah, untuk yang kedua adalah standar isi buku. Untuk isi buku kurikulum 2013 yang pertama adalah dalam kurikulum buku 2013, buku ditulis mengacu pada konsep kurikulum yang mengikuti KI, KD, dan silabus. Dalam mengajar ada 2 jenis buku yang dipakai, yaitu buku siswa dan buku guru. Untuk buku siswa lebih ditekankan pada activity based, bukan pada bahan bacaan, melainkan kekreatifan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Yang keempat yaitu setiap buku memuat model pembelajaran dan proyek yang akan dilakukan oleh siswa. Dan yang terakhir, buku guru memuat panduan bagi guru dalam mengajar materi kepada siswa yang akan diajarkan. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah standar penilaian. Yang pertama yaitu materi yang diajarkan ditekankan kepada kompetensi berbahasa sebagai komunikasi untuk menyampaikan gagasan dan pengetahuannya. Yang kedua, siswa dibiasakan untuk membaca dan memahami makna teks, dan kemudian disuruh untuk menyajikan ulang dengan bahasanya sendiri. Yang ketiga, siswa dibiasakan untuk menyusun teks yang sistematis, logis, dan efektif melalui latihan-latihan. Dan yang keempat, siswa dikenalkan dengan aturan-aturan teks yang sesuai sehingga tidak rancu dalam proses penyusunan teks. Dan yang terakhir, siswa dibiasakan untuk dapat mengekspresikan dirinya dan pengetahuannya
dengan bahasa yang meyakinkan secara spontan. Dan yang terakhir yaitu adalah standar proses pembelajaran, di mana pada kurikulum yang lama 2/3 dari kemampuan kreativitas seseorang diperoleh melalui pendidikan dan sisanya 1/3 berasal dari genetik. Tapi pada kurikulum 2013 ini dibalik, yaitu 1/3 dari pendidikan dan sisanya 2/3 dari genetik. Kemampuan ini diperoleh melalui observasi atau pengamatan, yang kedua menanya, yang ketiga mencoba, yang keempat yaitu dengan menalar, dan yang terakhir dengan membentuk jejaringan. Dan yang terakhir yaitu adalah KADE, Kompetisi Dasar Mata Pembelajaran Bahasa Indonesia SD dalam kurikulum 2013. Kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pembelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti atau KI. KADE adalah konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap pengetahuan dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kata yang kurang dimengerti atau kata-kata yang kurang jelas, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.